teman-teman OMK Sekevikepan Surakarta. Kembali lagi bersama saya Clara Eslita dan rekan saya Sylvester Satya. Nah, kali ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga BKSN Online 2020 dengan tema Orang Berdosa Namun Dipercaya oleh Tuhan. Saya bacakan ya tujuan pertemuan kita kali ini. Yang pertama, kita memahami bahwa Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Yang kedua, kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan kasih Allah kepada sesama. Yang ketiga, kita melaksanakan tugas perutusannya menjadi berkat dari Allah dengan memberitakan kasih-Nya. Nah, dari tujuan tadi yang mendasari pertemuan ini diambil dari kisah seorang penjala ikan yang dipilih Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Nah, kira-kira siapa ya? Yuk kita ikuti pertemuan ini sampai akhir. Generasi milenial Indonesia jadi pelaku perubahan untuk Indonesiaku. Janganlah kau tidur, cepatlah berlari. Reach for the brightest star. Nyalakan semangatmu untuk kreativitasmu. Jauhi sensasi, jawab dengan karyamu. Don't delay, chasing your dream. Pribadi inklusif, inovatif, transformatif. Dari Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote. Janganlah kau tidur, cepatlah berlari. Reach for the brightest star. Nyalakan semangatmu untuk kreativitasmu. Jauhi sensasi, jawab dengan karyamu. Nyalakan semangatmu untuk kreativitasmu. Jauhi sensasi, jawab dengan karyamu. Don't delay, chasing your dreams. Ayo, generasi milenial bersatu membangun Indonesia dalam keberagaman. Jauhi hoax, narkoba, dan bijaklah dalam penggunaan teknologi dan digitalisasi. Bertransformasilah untuk Indonesia Raya. Sebut aku gak begitu melulu, kreatif, inovatif, selalu multitalking. Sosial itu esensial, peradaban sosial sebab kita generasi milenial. Dengan kalau paparan mager, kalau kita bisa isi waktu berlalu. Percepat gerakan langsung bertindak. Masa depan hitam yang belum terekam juga masih jauh tenggelam. Koneksi berintegrasi, berkolaborasi dan berinovasi. Kita bisa kuatkan prinsip, kita bangun Indonesia Raya, Indonesia Jaya. Nyalakan semangatmu untuk kreativitasmu.
siapkan hati untuk bersatu dalam doa pembuka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pembacaan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak menggerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan.
iki teko bancaane buyute Mbah Mul ya. Ditungake kabeh, muga-muga buyute Mbah Mul sehat. Saiki bancaane didum ya, Nya. Iki dangdo madang ya. Kose to yuyu. Piye to? Aja gur kesusu madang wae. Aja nang sithik. Dene piye to? Rene nduk apa to? Iki lho. Ndukne iki ya ulang tahun. Terus karepmu piye? Ya melu bancaan. Oh, ngono. Didongakne ben umure dawa. Enteng jodone. Oh ngono. Heeh, terus aku dongakne ben tambah ayu, tambah sugih. Ya, dongake kabeh ya. Wetane kabeh. Aja lali sik kok sik. Aku kok dikeki 2 kilo loro. Iya. 2 kilo loro ya. Nggih Mbah Mul nggih, kalih nggih Mbah Mul nggih. Marek, Mbah. Ya mangga. Matur nuwun Mbah Mul. Nggih, yo niki sakniki didum nggih. Pucuke sapa pucuke? Aku sing atas gone sing empuk. Ya. Rewang do ngomong wae. Rewang ki aja mangan wae, nyambut gawe. Kowe iki mek ngopo? Rewang kok klambine kaya ngono banget to, Yu. Mek jagung apa piye? Rewang kuwi jaga penampilan. Yu tapi Awak dhewe iki wong desa. Ning klambine yo orang desa. Ora kaya kowe iki wae. Nggih mboten, Bu. Nggih. Andani. tapi kan rewang reget Yu. Reget ora apa-apa, sing penting penampilannya modern, necis, ayu ngono lho. Yu. Apa meneh? Arep ono pemilihan diakon. Apa ya? Kowe ora maju grup to. Ora penting, bisnis kowe sing penting. Sik. Apa? Balone sapa? Balon apa? Alah, desa Katrok. Balon kuwi bakal calon. Balon sing mabur-mabur Alah, ora level lah karo kowe iki ndok. anu balone iki balone bakal calone sapa ya? Sapa? Pak Jarot sing cendhek kali. Alah, Pak Jarot sing cendhek metisil kuwi. Kemae ngono kae ya? Oh iya. Kuwi iki kakean utang. Ning ndi utange teng tlecek. Kowe gelem? Kowe gelem apa piye sok nek diakon diutangi maksudnya Pak Jarot ki mau. Ora nek saliyane apa piye? Ono. Sapa? Pak Har ya? Pak Har atau Pak Har? Alah, Pak sing leto-leto kae kakean anu kae yo nduk mlebu rumah sakit wira-wiri loronen wae. Kowe gelem cari sumbangan terus urunan niliki. Lho, liyane nenek ra. Nek ra gelem sing lara-laranen, ra gelem utangan. Anu ki lho Yu, Pak. Kono kae lu setan dhewe Pak Anus ya? Pak Ros berarti. Cocok kuwi Pak Ros kuwi. Pak Ros sing nyireng metisil kuwi. Kuwi lambene kuwi ember. Lambene ember gawil. Wong ki pancen ora ana sing sempurna ya Yu. Tapi kan yo kita kudu misungsungke kagem Gusti to. Nek yo kudu enek dadi apik sik. Terus lah nek ora ana sing mbok pilih, sing ora ana sing apik miturut kowe. Lah terus kudu kepiye? Kon ning omahku en perlu. Mengko tak ajari dadi wong apik. Oh ngono. Nduk ning. Iki jane ngopo ta? Iki lho lagi Awet mau nonton gur dudul HP wong rewang kok kaya ngono. lagi nonton Pak Rudi iki lho. Aru di sapa? Pak Rudi wali kota Solo to yo. Kene apa? Pak Rudi kuwi ya, biyen zaman enom yo tau nakal. Terus dadi prodiakon. Saiki malah dadi wali kota Solo. Ora mungkin. Impossible. Impossible. Oh, wis ganti to? Ora yo
pancen kebiyen impos. Yuk. Kae lho Bu Mami tanggane Pak Rudi. Oh, Bu Mami. Bu Mami kae. Enten apa? Ih, tanggane Pak Rudi ki. Jenengan tanggane Pak Rudi. Nggih, leres enten apa? Napa leres riyen Tau nakal. nakal? Oh, nek masalah niku sing ngertos niku Pak Radit kalih bojo kula Pak Joko. Nika lho tiange ten mriko nika. Mboten mungkin niku. Men diaturi ndak rene. Aku ra krungu dhewe, ra percaya. Ngoten. Lah niku. Pak Joko. Pundi to? Sing pundi piye sing pundi? Pak Radit. Nggih, Bos. Dibeliin, Pak. Nggih. Pak Joko nih Pak Radit sing pundi nggih piyayine nggih? Nggih, kula. Enten apa, Bu? Kenapa Pak? Nggih. Enten Pak. Nggih. Kula niku asing tanglet. Napa leres Pak Rudi ingkang dados wali kota niku riyine niku nakal. Monggo Pak Joko nika jaman nom-nomane niku lho, Bu. Nggih, Karena Pak. kan klub bal-balan ten Kampung Badran jenenge Nggih. Arba. Lah sekali bal-balan niku biasane nek diwriki ke wasit, nah niku mesti wasit diantem kali Pak. Waduh, Diantemi, Pak. Oh, langsungnya dhuwur kok kaya masalahnya. preman ya, Nduk? Lah iya jenenge menungso lho. Nakalane topiku niku dadi seneng padu. Oh alah. Biyen tapi kan. Ya. Lah toh, saiki jenengan lak wis krungu dhewe to yo. Ora kudu sempurna nek dadi prodiakon kuwi. Nyatane Pak Rudi lak yo iso dadi prodiakon toh dipilih. Lah, iki lho Butres sing cocok dadi prodiakon. Ayo, pilih Butres wae. Butres. Lah kok malah lunga kabeh? Ah emang aku ki penyakit apa piye? Aduh lunga kabeh tinggal dhewe kok ngene iki. Yo, tobat. Iki mau abune apa? Bapak Ibu dan para saudari sedang saling mengasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkah dalam. Kita sudah melihat bersama dan menyaksikan bersama ilustrasi yang diberikan untuk bahan permenungan kita. Kali ini saya ingin sedikit memberikan renungan singkat atau penegasan singkat dari apa yang sudah kita lihat bersama sejak awal sampai dengan ilustrasi yang disampaikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan para saudari sedang saling mengasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sedikit menyadari realitas kehidupan kita manusia, kita ini adalah orang yang berdosa. Orang yang sebetulnya tidak pernah pantas berada di hadapan Allah karena kesalahan dan dosa kita. Pertanyaannya bagi kita sekarang, kapan kita sebagai orang yang berdosa itu akan sungguh dipakai oleh Allah dalam karya cinta kasih-Nya? Dalam realitas kita sebagai orang berdosa, apakah kita itu sungguh pantas? Dan kapan Allah itu sungguh melibatkan dalam hidup kita karya keselamatannya? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita renungkan bersama. Kita berawal dari dua titik pijak. Kalau kita berangkat dari titik pijak kita manusia, sebagai orang berdosa, pasti kita tidak akan pernah pantas untuk dipakai oleh Allah. Tetapi kalau titik pijak kita dari kasih Allah sendiri, kita akan sungguh bisa terlibat dalam karya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Untuk itu perlu beberapa hal kita perhatikan sebagai orang beriman. Yang pertama, kita menyadari diri sebagai orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua itu berdosa. Tetapi justru karena kasih Allah lah,
manusia yang berdosa itu dilibatkan dalam karya kasih-Nya. Karena kebesaran kasih Allah, maka manusia itu rela mengajak kita manusia untuk terlibat. Kita ingat Allah tidak pernah membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Allah bahkan tidak pernah membedakan mana yang berdosa, mana yang tidak berdosa ketika kasih-Nya itu diberikan kepada kita. Allah cukup memberikan kasih itu kepada manusia tanpa melihat manusia itu berdosa atau tidak. Lalu kapan kita sungguh akhirnya mau terlibat dalam karya kasih Allah, dalam keadaan kita sebagai orang berdosa? Allah hanya menuntut jawaban iya dari kita. Jawaban iya itulah menjadi saat di mana kita itu mau terlibat dalam karya kasih Allah. Kalau kita sedikit melihat dan mengambil inspirasi dari kitab suci, kita melihat banyak tokoh dalam kitab suci yang sebetulnya baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru sampai dengan gereja perdana, banyak tokoh-tokoh kitab suci yang sebetulnya merasa diri tidak pantas. Ambil contoh Nabi Yeremia. Dia mengatakan tidak pantas menjadi Nabi Allah. Dikatakan sebagai orang yang menggambarkan diri sebagai periuk yang hancur. Kita lihat Raja Daud. Bahkan kita lihat Raja Salomo. Bagaimana ia merasa diri sebagai orang yang tidak pantas, sehingga ketika memohon kepada Allah hanya meminta kebijaksanaan dari Allah. Dalam perjanjian baru, para murid kita tahu persis, Petrus juga merasa diri tidak pantas sebagai orang berdosa ketika berhadapan dengan Yesus. Dan kita bisa melihat paling ekstrim adalah Paulus. Dalam kehidupannya, dia merasa orang yang tidak pantas di hadapan Allah. Dan hanya satu yang membuat dia pantas di hadapan Allah, karena ia dipanggil untuk mewartakan Injil Tuhan. Bapak Ibu merenungi apa yang sudah dinyatakan oleh Allah dalam cinta kasih-Nya dan melihat kita sebagai orang berdosa. Kiranya tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan tidak terhadap panggilan Allah dalam karya pelayanan cinta kasih-Nya. Kita tidak menunggu nanti sampai kita pensiun. Nanti kalau hidup kita sudah baik, nanti kalau kita sudah di jalan yang benar, nanti kalau kita sudah bertobat. Kalau menunggu itu, maka kita tidak akan pernah berani mengatakan iya terhadap Allah. Justru ketika berani menyatakan iya, kita sudah pantas di hadapan Allah. Dan pernyataan iya itulah yang memungkinkan kita untuk menghadirkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Maka baik kita renungkan bersama, Allah selalu melibatkan diri kita sebagai orang berdosa, dan dengan kasih-Nya, Ia tidak melihat lagi dosa-dosa kita, tetapi Allah hanya menunggu jawaban iya dari kita. Karena dengan kata iya dan kita mau terlibat, kita sudah sebetulnya memungkinkan rahmat kasih Allah itu menjadi nyata dalam hidup kita, juga dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati. Setelah kita mengikuti pertemuan kali ini, jangan ragu ya untuk ikut berpelayanan. Nah, untuk pelayanan sendiri itu banyak sekali macamnya. Kalau bisa kita OMK, kita bisa ikut ambil peran sesuai dengan talenta yang kita miliki. Dan jangan lupa, biarlah nama kita yang semakin kecil dan nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Saya Clara Estelita dan saya Sylvester Satya. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bantulah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengenali diri kami di hadapan-Mu dan berani mempersembahkan hidup kami untuk kerajaan-Mu. Ingatlah kami bahwa dalam keberdosaan kami sekalipun Engkau tetap merangkul kami dan mempercayai kami untuk melakukan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.